parfum dupes dari Dubai, dari Arab itu emang lagi banyak dibicarakan, lagi banyak peminatnya juga ya, dan apa namanya, varian-variannya pun juga luar biasa, dari mulai varian yang desainer biasa gitu ya, sampai dengan niche collectionnya juga wow, keren. Oke, dan ini pasti bakalan menjadi bahan pertimbangan untuk para pemain parfum inspired atau mungkin parfum reveal ya. Yang saya mau bahas sekarang salah satu brand dupes parfum yang udah cukup ternama, viral banget kemarin ya. Kalau teman-teman cukup perhatiin, dia adalah Fragrance Vault. Yang saya punya Fragrance Vault itu adalah yang Bavaria Men Intense. Ini wanginya kayak gimana, teman-teman juga udah bisa ngeliat kemasannya seperti ini. Dia ngedupes dari parfum apa juga udah pasti bisa ngira. Untuk detail kayak gimana kita bahas sekarang. Jadi di setiap video yang saya buat, saya sebisa mungkin menjelaskan bagian-bagian pokok, bagian detail yang mungkin bisa menjadi informasi yang cukup akurat buat kalian. Jadi mohon kalian simak video ini gitu ya. Jangan tanyakan lagi apa yang sudah saya jelaskan gitu kan, karena itu juga buat apa dong saya bikin video panjang lebar gitu kan, buat apa dong saya mesti nge-review satu-satu detail notes per notes-nya, longevity-nya, segala macam, performance-nya, occasion-nya, terus untuk seasoning-nya kayak gimana gitu ya. Ini panjang lebar saya siapin buat kalian semua. Saya juga berharap kalian bisa menyimak videonya dengan baik gitu kan. Jadi buat saya baik, buat kalian juga baik juga gitu kan. Bukannya saya nggak mau jawab, tapi bagi saya itu lebih baik saya menjawab pertanyaan dari kalian itu yang mana kalau misalkan ada yang miss dari saya ini, mungkin saya belum jelasin gitu kan, kalian tanya di kolom komentar, itu saya dengan senang hati saya akan jawab. Atau mungkin ada perihal lain lah yang mungkin saya tidak jelaskan, selama saya masih bisa jawab, itu saya pasti bisa jawab tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa mengurangi rasa terima kasih saya sama teman-teman yang udah support channel ini gitu ya. Jadi ya di sini sama-sama enak aja deh. Ya, balik lagi ke pembahasan untuk yang si Bavaria Men Intense ini. Ini kalau saya lihat detailnya di website Fragrance Vault-nya, siapa nih? Tunggu sebentar saya buka dulu. Nah, si Bavaria yang Men Intense ini, dia konsentratnya ada parfum 100 ml ya. Di sini juga sesuai dijelaskan kalau misalkan dia emang konsentratnya ada parfum 100 ml made in UAE, United Arab Emirates ya. Oke. Dan ya botolnya sih bagus ya, seperti ini. Untuk botolnya ini kalian bisa lihat, ini cap plastiknya ringan tapi dia merekatnya cukup kuat. Dan ini kemarin saya sempat agak hati-hati juga karena bagian atasnya sini dia agak sedikit kendor. Mungkin ya kalau kalian dapat kondisi barangnya bagus, alhamdulillah. Kalau yang dapat kondisi barangnya agak kurang bagus, ini kemarin agak sedikit bocor efeknya gitu ya. Saya mau kasih teman-teman untuk spraynya dulu seperti apa. Spraynya bagus banget ya, untuk harga sekitaran 200.000 ya. Kalian tahu nih harganya berapa? Cuman 210.000. Wanginya mirip banget. Kalau menurut saya kemiripannya 80 sampai dengan 90% lah. Kenapa? Karena dibandingin dengan yang versi aslinya si Bulgari Men in Black, yang ini dia tuh lebih light. Tapi di sini nuansa spicy-nya, nuansa room-nya, nuansa woody-nya ini kita bisa ngedetek dengan baik ya. Nah, kalau di website Fragrance Vault ini, dia notes-nya hampir mirip banget ya. Mirip banget dengan aslinya gitu ya. Cuman dia emang ada yang saya bilang ini lebih soft. Kenapa? Karena kalau saya baca dari si website Fragrance Vault, di sini dia ditulisnya aroma first note-nya itu dari room dan spicy. Sedangkan kalau di Bulgari Men in Black itu dia di first note-nya emang ada kesan wangi tobacco ya. Dan di bagian mid note-nya yang si Bavaria ini, kalau saya baca di sini dia mid note itu adalah dari tuberose, iris dan leather ya.
ini sama dengan di Bulgari Men in Black. Dia juga ada kesan dari tuberose, iris, sama permainan leathernya juga. Dan di fase base note-nya ini juga ditulisin dari si fragrance word, dia ada dari guaiac wood, ya, ada dari benzoin, terus juga ada dari tonka beans. Di Bulgari Men in Black juga note-nya sama, dari woody-nya itu kita bisa ngedetek dari guaiac wood, dan kesan dari si benzoin juga dari tonka bean. Cuman perbedaannya kalau dengan yang ini tuh menurut saya lebih kalem, lebih soft, nggak sestrong yang si Bulgari Men in Black. Kalau misalkan kalian suka yang aromanya lebih kuat gitu kan, mungkin ke arah Men in Black. Tapi konsekuensinya nggak semua orang juga bisa suka wangi si Bulgari Men in Black gitu kan, kecuali kalau saya emang dia juga suka. Tapi kalau yang ini lebih soft lah, nggak terlalu sekencang Bulgari Men in Black. Jadi kalau misalkan antara Bulgari Men in Black Ori atau yang Bavaria, biar gimana juga saya pasti menyarankan beli yang originalnya, karena itu adalah hasil karyanya si Alberto Moreiras banget gitu ya, yang dia capek-capek bikin parfum itu pasti biar gimana juga terbaiknya. Tapi kalau misalkan untuk masalah selera, saya bukan menyarankan kalian beli yang dupes atau yang clone. Yang dupes clone ini dia wanginya lebih soft. Jadi kayak saya pribadi nih, saya mesti lihat-lihat kalau misalkan saya lagi ke acara yang mungkin isi orang-orangnya karakternya saya tahu deh, kayaknya mereka bukan karakter yang terima dengan wangi-wangi yang berat seperti yang Men in Black, tapi saya pengen pakai Men in Black, ya pasti saya akan pakai yang si Bavaria ini gitu kan, karena emang dia nggak terlalu neken banget. Kalau yang si Men in Black itu kan terlalu dominan banget gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak, jadi untuk karakter wanginya dia nggak sekencang itulah. Tapi untuk occasion ya, kalian mau pakai ini kemana segala macem, kalian bisa anggap kurang lebih sama lah dengan kalian mengimplementasikan si Bulgari Men in Black ke diri kalian. Kalian mau pakai acara formal, semi formal, pemakaian juga kalau menurut saya juga lebih ke pemakaian yang ke sore hari sampai dengan malam hari, ke acara-acara dinner kencan dengan keluarga, dengan pasangan kalian, makan malam dengan keluarga gitu ya. Terus juga kalau untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah, ya ini wangi-wangi anak kuliah masih bisa lah kalian pakai gitu kan. Pelajar pun juga kalau misalkan kalian suka wangi yang seperti ini masih bisa keterima lah wanginya gitu ya. Tapi kembali lagi, karakternya juga masih boleh dibilang antara suka dan tidak. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini buat sekolah, bisa jadi yang anak seumuran kalian belum tentu suka. Tapi kalau misalkan udah masuk ke anak kuliahan, perkantoran, bisa. Ini wanginya yang seperti saya bilang, bukan menjadi wangi yang yang wow banget gitu, tapi kan dia akan menjadi wangi yang cukup identik juga gitu buat ke kalian ya. Terus dari segi performance-nya si Bavaria Men Intense ini nggak sebagus yang aslinya gitu kan, tapi juga ini nggak jelek-jelek amat. Saya pernah pemakaian ini antara pagi, siang, sore, atau mungkin sore sampai ke malam gitu ya. Kalau kalian pakainya di siang hari, apalagi kalian orang outdoor, ini wanginya ya mungkin sama lah kayak si Bulgari Men in Black, akan kurang enak, akan kurang sedap lah diterima sama orang. Jadi kalau saat pemakaian kalian di pagi, siang, sore, kalau kalian pakai di indoor ya oke lah. Terus juga untuk ketahanannya juga pasti nih, kalau kalian pakai di outdoor juga nggak bakalan awet-awet banget, mungkin hanya kisaran di angka ya 4 sampai dengan 6 jam lah gitu ya. Itu pun kalian mesti respray lagi, rata-rata sih 4 jaman. Nah, kalau kalian pakainya di malam hari, ini cukup bertahan cukup baik ya, di angka 5 sampai dengan 7 jam gitu, kalian bisa nikmatin gitu kan, sampai ke ke longevity-nya juga. Untuk dari segi SPL-nya, pada saat kalian spray di sini, ini sampai dengan 1 jam awal lah, itu CSC akan bertahan di ruangan kalian ya kurang lebih sampai dengan 1 jam awal, tapi tidak berpindah. Dan untuk projectionnya di 2 jam awal cukup lumayan bagus, lalu setelah itu kita hanya berasa menikmati untuk longevity-nya di angka ya 5 sampai dengan 7 jam maksimal. Itu pun kalian dengan kondisi yang teduh, yang sore sampai ke malam hari kayak gitu. Nah,
Untuk harga 210.000 ini menurut saya worth it banget untuk kalian beli. Kadang-kadang gini ya, ini akan menjadi concern yang sangat dipertimbangkan bagi pemain parfum refill atau mungkin inspired, karena bisa dilihat dengan 210.000 ya, kalian bisa dapat kemasan seperti ini ya. Ini harga 200 ribuan juga, kemasan seperti ini. Ini yang mungkin 300 ribuan karena dia ngedupsnya si Dior Sauvage yang elixir, 300 ribuan dengan cap magnet ya. Jadi dengan harga yang kurang lebih cukup bersaing dengan parfum refill, mungkin orang juga akan lebih memilih dupes atau mungkin parfum clone dari ini. Dari segi kualitasnya juga kalian bisa lihat ya, tidak terlalu oily, dia menyerapnya juga bagus, wanginya juga bagus gitu ya. Dan dari segi campuran-campuran juga ini sudah pasti aman gitu ya, karena yang mengelola juga dia udah punya standarnya gitu. Jadi ya mungkin bagi pengusaha parfum refill atau inspired bisa jadi bahan pertimbangan kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang kadang-kadang dia mengklaim dirinya dia adalah parfum lokal ya, padahal intinya hanya parfum inspired yang di branding ulang gitu ya. Saya nggak mau bahas ke sana lebih jauh lagi, cuman ini bisa jadi kompetitor yang cukup lumayan harus dipertimbangkan di dunia parfum Indonesia gitu ya. Mungkin pembahasan dari saya itu dulu aja, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao, see you.